Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fakri Kardawi dengan NIM 425 19055, kelas 3C TKJ. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang supervised learning. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang algoritma cerdas ini, tentunya pasti akan berkaitan dengan kecerdasan buatan dan machine learning, karena supervised learning sendiri ini merupakan algoritma dari machine learning, dan machine learning sendiri merupakan bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, pertama kita tahu dulu apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Jadi konsep yang dibawa oleh artificial intelligence ini yaitu membawa kepintaran manusia ke dalam mesin. Mungkin memang kedengaran agak mustahil, akan tetapi faktanya sekarang banyak sekali teknologi di sekitar kita yang sudah menggunakan teknologi ini. Nah, kemudian yaitu machine learning. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, jadi nantinya itu data-data yang masuk ke dalam mesin akan dianalisa, yang kemudian akan menghasilkan sebuah prediksi, saran, maupun keputusan. Nah, jadi ini merupakan ruang lingkup atau cakupan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita bisa lihat di sini ada 8 yang merupakan bagian artificial intelligence, yaitu yang pertama machine learning, natural language processing, expert system, vision, speech, planning, dan robotik. Nah, yang menjadi pembahasan kita nantinya itu yaitu supervised learning, yang mana merupakan bagian dari machine learning. Nah, adapun jenis-jenis machine learning, yang pertama yaitu supervised learning, yaitu jenis supervised learning ini mempunyai algoritma dengan menggunakan data yang sudah terlabel seperti input, yang mana nantinya outputnya bisa lebih mudah untuk diketahui. Nah, yang kedua yaitu semi supervised learning, yang mana metode ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Untuk jenis ini umumnya akan menggunakan data yang berlabel dan tidak untuk melatih algoritma untuk bisa belajar sendiri. Jadi kalau di semi supervised learning itu dia menggunakan di satu sisi dia menggunakan data yang berlabel, dan juga sisinya juga dia menggunakan data yang tidak berlabel. Untuk yang ketiga yaitu unsupervised learning. Jenis dari machine learning ini adalah kebalikan dari supervised learning yang pertama tadi. Dalam metode ini, data yang dimanfaatkan atau dikelola tidak mempunyai label tertentu, sehingga sistem tidak akan mengetahui jawaban ataupun output secara benar. Kemudian deep learning. Deep learning adalah salah satu jenis machine learning yang bertugas untuk melatih komputer agar bisa melakukan pekerjaan seperti biasa, seperti manusia. Contohnya itu seperti mendeteksi ucapan, mengidentifikasi gambar, dan membuat prediksi. Deep learning akan menyiapkan parameter dasar terkait data dan melatih komputer agar bisa belajar sendiri dengan mengenali pola menggunakan banyak lapisan pemrosesan. Jadi deep learning ini merupakan implementasi dari machine learning, yang mana merupakan pembelajaran yang lebih dalam dari machine learning.
Kemudian kita lanjut ke perbedaan machine learning dan artificial intelligence. Jadi yang pertama itu dari keberhasilan dan efisien. Eh, Artificial intelligence sendiri atau kecerdasan buatan bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan bukan akurasi. Sementara machine learning berfokus pada peningkatan efisiensi dan tidak peduli pada kesuksesan. Yang kedua yaitu pada pemecahan masalah dan kinerja. Tujuan dari artificial intelligence adalah untuk mensimulasikan kecerdasan alami dalam memecahkan masalah yang kompleks. Sedangkan tujuan dari machine learning adalah belajar dari data untuk memaksimalkan kinerja mesin. Yang ketiga yaitu pembuatan keputusan. Artificial intelligence adalah tentang bagaimana membuat keputusan atau tentang membuat keputusan. Sementara machine learning memungkinkan sistem untuk mempelajari hal-hal baru dari data. Yang keempat yaitu algoritma. Dari sisi algoritma, artificial intelligence akan membuat sistem untuk meniru manusia dan merespon serta berperilaku sesuai dengan itu. Sedangkan machine learning di sisi lain terlibat dalam menciptakan algoritma untuk belajar sendiri. Yang kelima itu optimasi. Artificial intelligence akan mencari solusi optimal dalam suatu kasus, sementara machine learning tidak akan peduli dengan optimalisasi atau optimalitas. Artificial intelligence akan mengarah pada kebijaksanaan atau pengetahuan, sedangkan machine learning akan mengarah pada pengetahuan. Kemudian untuk penerapan machine learning, kita bisa lihat sini contoh-contoh penerapannya itu pada sistem digital, iklan online kontekstual, deteksi penipuan, chatbot, keamanan cyber, dan mendapatkan dan memberikan rekomendasi. Nah, kita langsung saja ke supervised learning. Jadi supervised learning merupakan jenis yang populer untuk melakukan operasi machine learning dan banyak digunakan untuk data, di mana pada pemetaan yang tepat antara data input-output. Kumpulan data dalam hal ini diberi label, artinya algoritma mengidentifikasi fitur secara eksplisit dan melakukan prediksi atau klasifikasi yang sesuai. Nah, algoritma dapat jadi algoritma supervised learning ini dapat mengidentifikasi hubungan antara dua variabel sehingga supervised learning dapat memprediksi hasil yang baru. Algoritma supervised learning digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan klasifikasi, regresi, dan ensemble gabungan. Adapun beberapa algoritma yang termasuk dari kategori algoritma supervised learning yaitu naive bayes, super vector machine, Canner Snakeborn algorithm, linear regression, linear discriminant analysis, logistic regression, decision tree, neural networks, similarity learning, dan Fuzika-Snakeborn. Jadi sebenarnya supervised learning ini atau algoritma cerdas ini bisa dikatakan merupakan cara pikir dari machine learning, karena pada supervised learning ini dia akan membuat atau mencari algoritmanya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai hasil analisisnya tadi, sesuai hasil analisisnya. Jadi dia akan membuat algoritmanya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini saya akan membahas algoritma decision tree, yang mana tadi merupakan salah satu algoritma dari supervised learning. Algoritma decision tree adalah salah satu algoritma supervised learning. Decision tree membagi data menjadi himpunan bagian berdasarkan variabel inputnya. Algoritma ini merupakan jenis diagram alir yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Decision tree ini menjadi alat pendukung keputusan yang menggunakan grafik atau model seperti pohon.
grafik ini terdiri dari jumlah minimum ya atau tidak pertanyaan dari sebuah pertanyaan untuk menilai masing-masing probabilitasnya, probabilitas atau kemungkinan. Nilai probabilitas ini akan menjadi sebuah metode pengambilan keputusan dengan cara terstruktur dan sistematis untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Jadi untuk decision tree sendiri nanti bentuknya mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus. Yang pertama itu kita menyiapkan sebuah data, yang mana data ini nantinya akan yang dimasukkan ke algoritma decision tree untuk diproses dan dianalisis. Kemudian jadi di sini saya menggunakan Python. Yang kemudian setelah menyiapkan data pada Python, kita import atau memasukkan library. Setelah memasukkan library, kita membaca data yang disiapkan tadi ini. Jadi library yang digunakan untuk membaca data itu yaitu Pandas. Adapun cara untuk membacanya itu ya ini kita beri nama data kelas. Kemudian ini untuk membaca datanya di sini ada CSV karena data yang disimpan itu tadi dalam bentuk Excel format CSV. Nah, kemudian di sini ada dataset slash kelas siswa itu CSV. Dataset ini merupakan folder di mana tempat di mana kita menyimpan datanya, dan kelas siswa .csv ini merupakan data Excel tadi yang disimpan. Jika setelah itu jika kita menjalani perintahnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa lihat terdapat ada 9 sampel dari 0 sampai 8, dan terdapat kelasnya itu ada 3 kelas, 3 kelas A, 3 kelas B, dan 3 kelas C dengan nilai matematika dengan nilai yaitu nilai matematika, fisika, biologi, kimia. Jadi output dari decision tree nanti ini akan menghasilkan sebuah prediksi yang mana nanti kita akan menginputkan nilai yang nanti berdasarkan analisis datanya ini akan memprediksi di mana nanti akan cocok kelasnya, atau kelasnya masuk di kelas mana, atau diklasifikasikan ke kelas mana. Nah, setelah datanya terbaca, kemudian yaitu memisahkan antara atribut dan label, memanggil metode decision tree dan melakukan training data. Jadi di sini kita seperti yang dikatakan tadi pada supervised learning. Jadi kita berikan label kita menggunakan data yang diberi label. Jadi di sini kita beri label X dan Y atau variabel X dan Y, di mana variabel X itu yang meliputi matematika, fisika, biologi, kimia, dan variabel Y itu kelas. Jadi kemudian yang di bawah ini merupakan metode dari pemanggilan decision tree dan melakukan training data. Nah, setelah langkah tadi berhasil, di sini kita coba menginputkan nilai baru yang mana nantinya akan diprediksi apakah dia masuk klasifikasi A, B, atau C. Nah, setelah menginputkan nilainya atau kita menginputkan seperti pada langkah ini, maka nanti akan menghasilkan sebuah prediksi yang mana jika kita menginputkan dengan nilai matematika 80, fisika 90, biologi 88, dan kimia 86, untuk prediksinya itu berdasarkan decision tree ini berdasarkan data yang dianalisis tadi atau data yang disiapkan, maka dia diklasifikasikan ke kelas A. Jadi untuk gambar contohnya sendiri ini, contoh pohon keputusannya sendiri atau decision tree, di mana di sini ada beberapa kondisi, dan ini true false-nya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan pendukung tadi. Kita bisa lihat nilai di sini ada kondisi matematika lebih kecil daripada 75. Kemudian gini 0,667 samples sama dengan 9.
Jadi sampel tadi itu yang merupakan datanya tadi, dan value itu ada kelas A3, kelas B3, dan kelas C3. Nah, karena nilai matematika dari nilai yang diinput tadi itu lebih besar daripada 72,5, maka pertanyaannya itu false atau tidak benar. Jadi kemudian pada nilai kimia kita bisa lihat lagi nilai kimianya itu 86, sehingga pada pernyataan ini juga false. Jadi setelah itu dia akan menghasilkan dua prediksi, yaitu kelas B dan kelas A. Jadi untuk data di atas diklasifikasikan kelas A karena eh, dia dia juga masih memungkinkan untuk masuk di kelas A. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.